السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan menjadi bekal utama dan sangat berharga saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan orang yang paling bertakwa akan mendapatkan posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain menguatkan ketakwaan, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengungkapkan dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia iman dan Islam serta berbagai kenikmatan kehidupan lainnya di dunia ini. Kenikmatan yang kita syukuri ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka balasan berupa siksa pedih dari Allah akan kita terima. Kemudian dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, tidak hanya akan memberikan nilai positif bagi diri kita sendiri, namun juga akan memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Di antara buah dari keteguhan iman dan Islam adalah terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain yang terwujud dalam bentuk perdamaian di kehidupan masyarakat. Iman, Islam, dan perdamaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jika seseorang memiliki iman dan Islam yang baik, maka bisa dipastikan kedamaian akan menghiasi dan menaungi kehidupan bersama masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilihat dari kata Islam itu sendiri, para ulama memaknainya dengan arti perdamaian, sehingga Islam dan perdamaian adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Orang akan tergolong mengingkari nilai keislaman itu sendiri jika tidak mengedepankan perdamaian dengan sesama umat Islam dan juga seluruh manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia untuk tidak setengah-setengah dalam masuk ke dalam agama Islam. Allah mengingatkan untuk masuk pada agama Islam dengan kafah menyeluruh, yang di dalamnya juga terkait bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam seperti perdamaian. Dengan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan, maka segala sektor kehidupan akan dapat berjalan dengan baik, seperti pembangunan dan termasuk juga ketenangan dalam beribadah. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya beribadah di tengah-tengah perdamaian, jauh dari konflik dan peperangan. Jika saat ini kita berada dalam situasi perang, maka bisa dipastikan kita tidak bisa beribadah dengan tenang seperti ini. Oleh karenanya, nikmat perdamaian yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam ini harus terus kita pertahankan. Bukan hanya mendapatkan efek positif dalam kehidupan dunia, perdamaian juga merupakan sebuah sikap yang memiliki nilai pahala. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bahwa ketika seseorang mampu mewujudkan perdamaian, maka pahalanya akan bisa melebihi pahala salat, zakat dan sedekah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati was-siyami was-sadaqati. Qalu bala. Qala islahu zatil baini wa fasadu zatil baini hiyal haqaliqatu. Artinya, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang yang berselisih adalah mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mendorong kita untuk mampu menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi Nabi yang merupakan penyempurna akhlakul karimah. Orang yang mengedepankan perdamaian memiliki akhlak yang baik dan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih di negara kita ini yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat. Prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang dan semai bersama. Bukan hanya saat ini saja, namun para generasi penerus juga harus mampu meneruskannya. Bukan kepada sesama umat Islam saja, namun kepada seluruh masyarakat yang ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai umat manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini khatib berpesan, mari kita terus pupuk perdamaian dalam kehidupan, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perdamaian yang mampu kita wujudkan ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah orang yang benar-benar Islam dan juga orang yang benar-benar beriman. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan.
semoga kita mendapat hikmah, mengambil hikmah dari khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.